Lambat laun berapa Masehi barulah bentuknya adanya suatu agamanya itu agama kepercayaan. Agama kepercayaan. Ya, agama kepercayaan. Akhirnya, nah di zaman kerajaan-kerajaan itu barulah komplit namanya sesajen. Oke. Nah, sudah kerajaan sudah hilang, masuklah ada namanya suatu sesajen yang sudah mendirikan ini sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bang Jun di channel Perjalanan Waktu. Nah, kali ini gue nggak sendiri. Kali ini gue ditemani sama tim Perjalanan Waktu. Di sini ada Bang Akew sebagai spiritual tim Perjalanan Waktu, dan juga di sini gue ditemani sama Bang Alun dan Bang Pai. Dua orang ini ialah seorang mentor dari tim Perjalanan Waktu. Ya, Kabar Mas. sama. Nah, itu dia. Nah, mungkin saya akan bertanya di Bang Alun dan Bang Pai. Kan di kehidupan kita nih di Pulau Jawa ini kan identik dengan namanya sesajen, Bang. Iya. Nah, asal usul sesajen itu seperti apa sih, Bang? Kalau bisa dijelasin. Mungkin teman-teman di rumah juga ada yang belum tahu dan belum paham gitu tentang apa itu sesajen. Ya, oke, mungkin ini tanggapan dari saya. Bilang asal usul sesajen itu emang sudah dari zaman manusia purba. Namanya itu sebenarnya bukan sesajen, tapi itu disebarkan semacam kayak bubuk-bubuk apa itu, semacam kayak bubuk itu. Tujuannya itu buat binatang-binatang buas atau ya buat ada penyakit. Nah, habis setelah dari zaman batu itu jadi ada namanya sudah mulai bercocok tanam. Nah, bercocok tanam semuanya itu. Nah, habis setelah bercocok tanam, dia hasil dari tanaman itu mereka itu kayak kalau bahasa kita itu namanya ada syukuran-syukuran itulah. Jadi zaman dulu syukuran itu dengan adanya, kalau dulu itu mungkin setelah zaman batu itu baru ada namanya api kan, gesekan api. Nah, udah itu mereka itu semacam juga membakar alang-alang. Alang itu, jadi dia itu emang belum mempunyai seorang nenek moyang. Dari zaman dulu itu berarti ya, zaman purba itu berarti ya, belum mempunyai nenek moyang. Belum ada suatu nenek moyang dia. Nah, karena dia manusia yang pertama kali dia zaman purba itu. Nah, lambat laun mereka udah menghasilkan hasil bumi, tanaman atau pokoknya ada sedikit palawija sedikit cuma. Dari hasil itu dialah buat suatu api unggun, buat ukuran untuk hasil tanamannya. Udah gitu. Setelah lanjut lagi perkembangan itu barulah dia ada menciptakan suatu yang berbentuk kayak model namanya itu gituan jagung. Apa tuh? Ya, giniannya jagung. Oh, kayak iya, rambutannya itu ya. Gini jagung dibakar. Ditantepin itu. Nah, itu buat itunya. Buat wangian atau apa? Iya, namanya itu buat hasil bumi dari itu. Dia pakai jagung, pakai daun apa jadi itu. Itu pas udah perkembangan sudah berapa Masehi atau berapa Masehi, dia mempunyai cucu atau keturunan. Jadi samalah seperti di hasil buminya udah tanaman itu. Nah, dia itu menggitukan ada dua, yang satu buat hasil bumi, yang satu buat
nenek moyang dia yang tadi saya sebutkan tadi. Oke, iya, iya. Nah, Dan karena ada dia tuh. cucu, buatlah semacam kayak bakar-bakar itu. Nah, adalah namanya itu kayak ada buah, buah-buah pisang atau buat apa gitu tuh. Nah, itu namanya itu dia sesajennya itu dia buat hasil bumi dan leluhurnya dia yang zaman masa purba itu. Lambat laun berapa Masehi barulah bentuknya adanya suatu agamanya itu agama kepercayaan. Agama kepercayaan. Ya, agama kepercayaan akhirnya berubahlah itu sesajennya itu berubah akhirnya jadi ada tambahan sudah masuk, ada tambahan itu sudah ada ini, ada itu, ada itulah sudah tambahan. Nah, jadi kalau menurut analisa saya, pas sudah Masehi yang kesini, yaitu ada beberapa yang buat persembahan dia. Persembahan dari Jadi waktu saya sebutkan tadi, pertama itu buat hasil bumi. hasil bumi. Jadi yang tadi sebutkan itu masa purba. Iya. Terus setelah itu cucunya, cucu dari masa purba itu buat jadi persembahan buat hasil bumi dan nenek moyangnya dia itu. Oke. Nah, pas setelah adanya agama suatu kepercayaan, nah ini ada lagi hasil bumi, nenek moyang, hasil bumi dan suatu kepercayaan. Kepercayaan itu jadi kalau misalnya dulu kan dalam matahari, dipercaya makan matahari, begini, dan juga yang kita sebutkan tadi tentang sajennya itu jadi tuh tambah banyak. Tambah banyak itu. Nah, tambah banyak ada ini, pokoknya tambahlah Macam-macam berarti. macam-macam sudah habis dari suatu kepercayaan agama, suatu kepercayaan baru masuklah dekade yang terus berkembang tentang yang disebutkan viral sekarang tentang sesajen ini. Oke. Udah itu masuklah ini saya bahasan ini secara global ya. Oke. Secara global dulu baru nanti iniin tentang di Pulau Jawa. Oke. Ya, habis setelah itu masuklah Pulau Jawa. Dulu kan Pulau Jawa itu masih tidak ada manusia. Iya. Ya, adanya makhluk begitulah baru. Akhirnya masuklah manusia di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa ini banyak adalah makhluk demik lah itulah. Akhirnya manusia itu berkembang. Nah, bercocok tanam seperti yang tadi saya cobakan tadi. Iya. Terus bercocok tanam hasilnya pakai sesajen. Nah, jadi kan sesajen itu udah masuk ke Pulau Jawa. Pulau Jawa. Iya. Nah itu seperti apa sesajen itu dalam bentuk apa saja sih? Contoh tadi kan ada hasil bumi. Iya, kalau pas sudah di Pulau Jawa itu, karena itu dari hasil bumi, terus dari nenek moyang, hasil bumi, terus diteruskan lagi dengan adanya sesajen buat keselamatan. Keselamatan itu dibagilah ada beberapa faktornya. Itu keselamatan buat keselamatan untuk kesehatan, keselamatan dari makhluk-makhluk siluman-siluman yang ada di Pulau Jawa itu. Oke. Jadi sesajennya itu makin banyak. Jadi sesajennya itu ada ini begini macam-macam lah. Macam-macam. Nah, itu di setiap daerah Pulau Jawa itu sesajennya itu selalu berbeda. Oke. Nah, habis sudah menginjak berapa dekade Masehi, akhirnya diteruskan lah di zaman suatu kerajaan. Zaman kerajaan meneruskan tentang tradisi nenek moyang yang dari saya sebutkan tadi, zaman purba. Dari zaman ke zaman pokoknya kayak seperti itu. Iya, setiap Masehi selalu ada perubahan tentang sesajen. Jadi pas di kerajaan itu makin tambah lagi sesajennya. Yang satu buat keselamatan, buat leluhur, buat hasil bumi, terus sama buat
sesajen buat para makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar kerajaan, jadi mah itu malah. Nah, habis di kerajaan itu barulah ada namanya ada patung, kan namanya ada patung Buddha, ada patung itu kan. Nah itu akhirnya dibuatlah modifikasi, dibuat lagi, dikembangkan sesajennya itu jadi buat patung Menyembah. itu. Buat menyembah berarti. Bukan buat persembahan dari dewanya dia, kepercayaannya dari patung itu. Nah, jadi pas di kerajaan itu barulah terbentuknya apa ya namanya tuh, terbentuknya sesajen yang komplit. Iya. Setiap puri itu ada sesajennya. Di setiap puri kerajaan itu ada sesajennya. Karena di kerajaan itu ada puri untuk hasil bumi, ada puri tentang apa barang-barang pusaka, contohnya yang harus dijaga itu pasti ada sesajennya lagi. Nah di tentang sini juga ada sesajennya lagi. Nah di zaman kerajaan itu barulah komplit namanya sesajen. Nah, sudah kerajaan sudah hilang, masuklah ada namanya suatu sesajen yang sudah mendirikan ini sendiri-sendiri. Nah, contoh sesajen yang sendiri-sendiri ini, contoh ada di gunung, ada sesajen gunung ini, dia percaya bahwa ini dilindungi gunung ini supaya enggak bencana. Gunung meletus, jadi itu namanya sesajen. Dan sesajen yang di gunung itu biasanya itu untuk pelindungan alam. Tapi kalau namanya sudah di laut, nah itu nelayan itu karena jiwanya dia sudah melaut, dia hasil ikannya melimpah, makanya dibuatlah itu namanya tumpengan. Ya, tumpengan itu ada sama juga dengan bahasa sesajennya itu, karena dia sudah menjiwai dunia lautnya dia, nelayan, jadi dia disiramlah itu tumpengan. Nah itu setiap daerah itu punya kebudayaannya sendiri-sendiri. Daerah ini, laut ini, dan juga sesajennya juga tumpengan berbeda. Nah, karena leluhurnya di sini berbeda, leluhurnya di sini berbeda. Itu tentang sesajen. Asal usul sesajen itulah. Ada lagi namanya itu sesajen semacam di goa. Di goa itu biasanya sesajennya itu para orang yang mencari apa di zaman dulu itu suatu apa kayak model kedikjayaan atau buat ya ilmu gitulah. Nah leluhur, makanya buatan sesajen situ biar leluhur atau guru-guru itu pada datang memberikan suatu ilmunya dia. Ilmu berarti. Kan di gua itu kan ada namanya bersemedi, ini makanya itu namanya ada sesajen, dan sesajennya pun ya itu berbeda sama sesajen hasil bumi, itu berbeda sesajennya. Ya mungkin kalau saya sebutkan ini mungkin agak terlalu luas, jadi cuma hanya garis besarnya setiap itu berbeda-beda. Nah, antara goa, antara hutan itu berbeda sesajennya. Ya. Nah itu kenapa sih bisa dibedain seperti itu? Iya, karena kenapa dibedakan begitu? Nah karena alamnya pun itu berbeda, dan jenis dan penjiwaan akan manusianya. Nah untuk alam itu pasti berbeda. Kan tujuannya berbeda. Nah dia tujuannya misalnya ke goa buat ilmu atau buat ketenangan. Nah itu mungkin ada namanya sesajen yang berbeda, ada guanya dikit atau guanya itu saya berbeda. Nah jadi itu ya teman-teman penjelasan dari Bang Alun ya tentang asal usul tentang asal usul sesajen. Bang Pai nih, jadi kan di setiap daerah di Pulau Jawa ini itu kan sesajen itu
sangat identik ya. Iya. Nah, ini kan setiap tempat itu kan digunakan sesajen gitu untuk memberikan hasil bumi ya tadi yang dibilang Bang Alun itu. Nah, itu seperti apa sih, Bang? Jadi gini ya, sajen itu sebenarnya kalau buat di saat terjadinya kan sebenarnya tradisi ya. Tradisi dari nenek moyang mereka. Dan sampai saat ini pun masih melakukan tradisi itu. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya itu sajen itu untuk menselaraskan antara manusia dengan alam. Oke. Di saat namanya kalau misalkan ada di laut, kalau di laut itu kan sajennya kan berbeda dengan namanya sajen yang di gunung. Bentuknya pun berbeda. Di saat mungkin dahulu tradisinya dia pakainya hasil bumi yang memang di ladangnya dia. Nggak mungkin dong namanya di ladangnya dia itu jeruk sama semangka, ya masa dikasihnya gabah kan enggak. Pasti benar kata Bang Alun juga, istilahnya berbeda-beda. Iya benar, berbeda-beda. Soalnya hasil bumi setiap daerah di Pulau Jawa itu berbeda-beda. Mungkin di sini pakai jeruk, yang di sana nggak pakai. Yang di sini pakai gabah, yang di sini enggak. Yang di sana pakai tumpeng, yang di sini cuma pincukan kayak gini, apa? Yang pakai apa sih? Daun apa? Daun pisang ya? Daun pisang seperti Ya, itu. kalau daun pisang apa daun jati atau apa. Kalau zaman dulu mungkin pakai anyaman apa nih? Rotan. Bukan, apa tuh yang pohon kelapa dianyam atau pohon pandan dianyam. Ya mungkin kalau sekarang mah enggak pakai tampah. Jadi semua untuk sajen itu dari awal pertama sampai yang sekarang itu mengalami suatu perubahan karena pemikiran manusia berubah, meningkat lebih luas dan kayak apa ya, sesuatu yang disimpelkan, yang tadinya harus bikin ini udah ada nih, yang udah jadi kayak tanpa itu kayak gitu loh. Pada kenyataannya sebenarnya mah sama aja gitu loh, hanya ingin menselaraskan, ingin berterima kasih sebenarnya, berterima kasih kepada bumi. Nah, yang kita pijak ini berterima kasih, terima kasih ya, kami sudah diberi namanya hasil yang melimpah. Gitu. Terima kasih sudah dijauhkan dari hama. Kalaupun serang hama, mudah-mudahan ke depan jangan diserang hama. Jadi selalu berpositif thinking untuk ke bumi. Nah, jadi gini, ada beberapa tempat pun yang sampai saat ini masih terjadi. Ya, contohlah, misalkan tempat-tempat keramat lah kalau kita sebut sekarang lah ya, tempat-tempat keramat. Di situ pun kalaupun dari rekan-rekan yang ingin melihat langsung juga bisa datangnya tempat keramat, pasti ada sajen. Nah, ya. itu dia tuh. Jadi di situ itu mereka membuat itu untuk namanya, misalkan nih kalau kata Bang Alun itu misalkan kayak di gua gitu, untuk mendapatkan ya ilmunya satu, yang pastinya sih kalau menurut saya mah ya restunya dari leluhurnya yang pertama kali dia membuat namanya misalkan ilmu kanuragan di situ, misalkan di gua Gunung A gitu misalkan. Jadi situ menciptakan ataupun bukan menciptakan ya, tapi meminta mungkin merumuskan itu ilmu itu bagaimana dulu, tapi di tempat itu yang dicari sekarang itu. Bahasa sekarang itu adalah apa? Karomahnya katanya, bahasanya mah ya. Apa namanya? Restunya yang dari guru-gurunya. Makanya dia disebutin, dibawalah namanya persembahan kita, bahwa mohon ini direstui seperti nah, itu. di dalam itu
karena ada niat seperti itu, berarti sang pelaku dengan alamnya yang di sana itu dia menselaraskan. Penjiwaan. Ya, Jiwa jadi ada yang namanya bahasa sekarang kayak pengorbanan gitu loh pasarnya. Ada pengorbanannya dia untuk namanya untuk ngambil sesuatu hal yang untuk melakukannya dapat hasil yang bagus, itu pasti ada pengorbanan yang besar. Tidak ada namanya pengorbanan kecil dapat bagus, nggak ada. ya sebagai Jadi- salah satu penghargaan seperti itu Iya, berarti ya. jadi seimbang. Hmm. Apa yang kamu beri, itu yang didapat. Oke. Sesuai dengan persembahannya. Persembahan. Tujuan persembahannya juga. Jadi sebenarnya nggak apa. Kalau namanya sekarang itu banyak kan, mereka ada yang terang-terangan, ada yang nggak terang-terangan. Yang nggak terang-terangan itu, yang terang-terangan ya. Sekarang kalau lagi hajatan pasti ada kopi, air. Ya ada berapa tuh minuman? Ya, 3 ya Pak. Kopi, teh, air putih. Merokok dah. Oh, rokok. Oke. Ada. Itu ditaruh begitu aja berarti. Iya, biasanya ada di pojok-pojok. Cari ada tapi di kampung-kampung ya. Kalau di kota kayak enggak. Iya. Maksudnya apa? Untuk biar masakannya enggak basi, biar leluhurnya senang, nenek moyang mereka senang. Soalnya kejadian itu real. Di saat namanya yang biasanya di kampung tersebut misalkan melakukan hal itu, dan di sewaktu namanya terjadi ada acara kondangan tidak melakukan hal itu, ataupun dia lupa, yang masaknya dari malam itu pagi basi semua. Dan itu kejadian. Boleh dicek sama ke apa, laman-laman di Google apa cari. Sebenarnya itu kenyataan. Di sini ya. Entah itu campur tangan dari orang apa tidak, ya tetapi emang itu nyatanya seperti itu. Jadi perkembangan dari zaman batu sampai zaman sekarang, perkembangannya ya sebenarnya itu aja yang dipakai dari zaman dulunya. Terjadinya ada sajian di Indonesia karena ini orang di Indonesia di Pulau Jawa Pulau Jawa. khususnya menghormati, mereka tuh menghormati nenek moyang mereka, leluhur mereka. Diadakanlah ada persembahan. Yang jelas-jelas itu sebenarnya yang melihat persembahan itu adalah di Pulau Bali. Jelas Paling banget. jelas itu. Wah, jelas sekali. Mereka menghormati sekali dari gerakannya. Bukannya saya memfokuskan ke situ enggak ya, tetapi untuk lebih jelas ngelihat untuk persembahan ya di situ tempat yang terang-terangan ngelihat untuk sesajen itu. Apanya? Kalau di gunung ya mungkin hanya anak-anak gunung lah yang melihat hal itu. Atau di hutan ya mungkin untuk para pembalap liar atau namanya memang dia kalau nggak pembalap liar ya berarti orang yang punya ladang di situ. Pasti melihat. Kalau orang gunung, kalau orang yang di goa ya berarti kalau nggak orang-orang gunung ya orangnya yang seneng dengan goa-goa kan banyak tuh orang-orang yang suka pin-pin suka masuk goa, cari-cari goa bagus. Biasanya buat buat nanti ke YouTube ke Instagram atau apa ya kan, suka cari-cari. Kalau nggak emang dia yang mencintai keindahan dari goa bagus-bagus misalnya. Kalau saya pernah melihat juga untuk persawahan pun ada. Saya pernah lihat itu persawahan. Saya lihat di Pulau Jawa, di Jawa Barat saya lihat. Jadi istilahnya dia lagi jalan, lagi traveling. Oh ada nih. Jadi dia kayak di apa sih mas pakai apa sih kayu itu terus. Tapi dia pakai kayak apa sih aneh apa dia daun pisang ya, daun pisang diginting. Oh, diwadahin gitu berarti ya? Ada ini ada tonggak, ada kayak kayu kecil tonggak terusnya kayak bunganya.
Itu aja sih. Jadi alam tidak berubah kalau menurut saya. Alam ibu, tapi yang berubah manusia. Paling begitu aja kali. Bang Jun, Oke. penjelasannya ya. Kapan kita bisa ulas lagi nih masalah itu ya. Siap. Kalau ada yang kurang bisa dijelasin, kita jelasin ulang lagi. Oke. Masalahnya kita juga untuk masalah sesajen ini kita harus hati-hati menjelaskan. Iya. Masalahnya biar tidak gagal paham. Betul banget. Jadi pelan-pelan, siapa tahu nanti dari sini juga kita juga mendapatkan suatu pencerahan kembali. Oh ya seperti ini ya rupanya ya. Oke.